Ayah Yingzi mendapat telepon dari pabrik, kemudian ayah Yingzi dan ibunya bergegas pergi karena ada sesuatu yang terjadi di pabrik. Ayahnya berpesan kepada Yingzi untuk tetap bersama dengan temannya dan terus berada di dalam rumah sampai ayah dan ibunya kembali nanti. Semua teman berkumpul, tetapi Jiang Yi menangis sendiri di pojokan karena merasa takut mendengar suara petir. Kemudian Yingzi menghampiri Jiang Yi dan mencoba untuk menenangkannya. Yingzi menggandeng tangan Jiang Yi mengajak untuk berkumpul dengan yang lain. Suara gemuruh petir tetap terdengar dan itu membuat Yingzi serta anak yang lain ketakutan sampai berteriak. Yingzi juga mengajak semua bernyanyi untuk menghilangkan rasa takutnya. Kembali ke masa kini, Yingzi mencoba memijat bahu Jiang Yi agar Jiang Yi lebih semangat untuk menggambar, tetapi Jiang Yi malah terganggu dengan Yingzi. Namun akhirnya Jiang Yi berhasil menggambar sketsa wajah ayahnya Yi Fei, tetapi Yingzi masih kurang puas terhadap hasilnya. Hal itu membuat Jiang Yi sedikit kesal karena dirinya bukanlah pena ajaib. Tetapi Yingzi masih berusaha meyakinkan Jiang Yi untuk menggambar lagi sketsa wajah yang lebih sempurna. Jiang Yi dan Yingzi telah mencetak banyak sketsa gambar wajah ayahnya Yi Fei, kemudian menempelkan di dinding-dinding dan di jalan-jalan umum. Saat berjalan bersama, Yingzi bertanya mengapa Jiang Ji mengakui Zendaya sebagai pacarnya. Zendaya adalah pacarnya Spider-Man. Kalau sampai ada skandal, Jiang Yi bisa dilaporkan ke polisi. Mendengar itu Jiang Yi hanya tersenyum. Yingzi juga memberitahu bahwa dia akan menang atas taruhannya bersama Jiang Yi karena Yingzi sebentar lagi akan berteman dengan Ding Ye. Yingzi juga bertanya bagaimana perasaannya kepada Chloe. Jiang Yi menjawab hanya berteman. Mendengar perkataan Jiang Yi hanya berteman, Yingzi sedikit merasa senang dan tersenyum. Begitu juga Jiang Yi yang melihat Yingzi ikut tersenyum. Yingzi melihat Ding Ye yang sedang mengobrol dengan ibu-ibu dan langsung menghampirinya. Tiba-tiba Ding Ye mengambil speaker dan berbiara di depan umum. Ding Ye membacakan sebuah puisi cinta yang membuat semua orang langsung menghampirinya. 在你耳边长久地响着你温柔的声音，犹如纯洁至美的梦中看见你可爱的脸庞。告诉大家， Setelah selesai membaca puisi, Ding Ye langsung bertanya kepada Yingzi apakah judul puisi yang baru saja dibacakannya. Yingzi langsung menjawab Tukane dari Puskin. Mendengar itu Ding Ye meminta Yingzi untuk melanjutkan membaca puisi tersebut sampai akhir. Yingzi menolaknya, namun Ding Ye mengancamnya dengan tidak mau untuk diwawancarai apabila tidak mau melanjutkan puisi tersebut. Dengan terpaksa Yingzi menuruti semua kemauan Ding Ye. 的声音过去了，狂暴地击去了生命，失去了神往，失去了。 Saat membaca puisi itu, Yingzi langsung teringat di masa-masa sekolah di mana Yingzi juga membaca puisi di panggung, dan setelah selesai membaca puisi, semua orang yang mendengarnya bertepuk tangan. Saat Yingzi dan Ding Ye berjalan bersama, Yingzi berhenti di depan penjual tanaman dan bertanya berapa harganya. Namun Ding Ye langsung memindai barcode untuk membayarnya dan mengaku ini hadiah karena dirinya membaca puisi dan menyampaikan cinta ke semua orang. Yingzi bercerita saat SMA membuat taruhan yang membosankan dengan beberapa teman, yaitu pedang darah hijaunya memenangkan sepenuhnya, jadi Yingzi menarik semua uang temannya. 我替他付吧。没零钱，要不请你喝饮料吧？ 不用找了，不用，我这儿够。 Gurunya memberitahu ujian bulanannya akan dilaksanakan Senin depan dan meminta semua murid untuk belajar lebih giat lagi. Jiang Yi yang tidak memperhatikan guru karena sibuk menggambar akhirnya dipanggil gurunya dan disuruh berdiri sambil menjawab pertanyaan dari gurunya. Jiang Yi meminta bantuan dari Guan Chou untuk menjawab pertanyaan dari gurunya, namun jawabannya salah. Mendengar itu gurunya langsung melempar kapur tulis ke arah Jiang Yi. Di kelas lain, gurunya sedang menerangkan pelajaran sejarah, namun Yingzi tidak memperhatikannya dan malah sibuk bermain dengan pohon kaktusnya. Mingyu yang mencoba mengingatkan Yingzi untuk memperhatikan gurunya, namun malah diajak ngobrol oleh Yingzi sehingga gurunya melemparkan kapur tulis ke arah Yingzi dan Mingyu. Gurunya langsung menyuruh Yingzi untuk berdiri dan berpindah tempat duduk karena gurunya beranggapan bahwa nilai Mingyu turun 4 peringkat karena Yingzi. Akhirnya Yingzi berpindah tempat duduk. Setelah bel istirahat berbunyi, Jiang Yi dihampiri oleh dua temannya yang membawa mainan rancangan DC. Ternyata kedua temannya tersebut ingin sekali menukarnya dengan Shadow Sorrow milik Jiang Yi.
namun Jiang Yi langsung menolaknya. Setelah temannya membujuk Jiang Yi, akhirnya Jiang Yi setuju tapi dengan satu syarat yaitu Jiang Yi ingin bertukar tempat duduknya. Yingzi dan Jiang Yi sedang berjalan sambil memakan camilan. Yingzi mengajak Mingyu untuk nonton film akhir ini, tapi Mingyu menolaknya karena ini adalah tahun terakhirnya di sekolah. Jadi harus belajar lebih giat supaya bisa masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan. Kemudian Yingzi meninggalkan Mingyu karena akan membaca novel. Saat berjalan, Mingyu bertemu dengan Jiang Yi dan membuat Jiang Yi bertanya di mana Yingzi. Jiang Yi mengaku sepeda motornya mogok, jadi Jiang Yi akan berjalan pulang bersama Yingzi. Mingyu bertanya kepada Yingzi mengapa Yingzi terus menghindari Jiang Yi. Mingyu mengaku bahwa Jiang Yi tidak suka padanya. Mendengar itu Yingzi langsung kepo siapakah yang ternyata disukai oleh Jiang Yi. Tidak menjawab pertanyaannya, Mingyu mengaku dirinya tidak akan menyerah dengan Jiang Yi dan langsung pergi meninggalkan Yingzi. Kembali ke masa kini, Yingzi merasa pedang gioknya telah kembali lagi sambil tersenyum dan memegang tanaman kaktus itu. Terlihat Jiang Yi sedang bermain lempar piring dengan Claw dan juga teman perusahaan yang lain. Setelah selesai bermain, Claw menghampiri Jiang Yi dan memberikan sebotol air minum. Claw mengajak Jiang Yi untuk minum bersama dan juga ingin melihat game yang telah dibuat Jiang Yi sebelumnya. Namun Jiang Yi mengaku akan mengirimkan file tersebut dari rumah. Claw juga memaksa ingin berkunjung ke rumah Jiang Yi. 不会也被拒绝吧？那我跟你一起回家吧，这样方便点。快点啊！ Setelah sampai di rumahnya, Claw memuji rumah Jiang Yi cukup rapi. Kemudian Jiang Yi menjelaskan tentang game yang dibuatnya kepada Claw. Claw bertanya ke Jiang Yi mengapa tidak mandiri dan memimpin proyeknya sendiri. Jiang Yi merasa bahwa Zhou Yuan tidak ingin dirinya bertahan. Mendengar itu Claw langsung teringat dengan apa yang dikatakan oleh Zhou Yuan tentang Jiang Yi yang memang sangat jenius. Tetapi Jiang Yi kurang pandai dalam bekerja tim. Zhou Yuan juga meminta kepada Claw setelah tes versi selesai, berharap Jiang Yi akan ditransfer ke grup lain. Claw memberitahu Jiang Yi bahwa dengan kemampuannya yang jenius, Zhou Yuan merasa terancam. Claw menyuruh Jiang Yi tidak perlu bersikap terlalu rendah hati dan terus menunjukkan keunggulannya. Claw merasa barang-barang Jiang Yi sangatlah indah, tetapi terlalu egois seperti orangnya. Claw memberi saran kepada Jiang Yi untuk sesekali bisa menjual hasil karyanya. Dengan begitu perusahaan tentu saja tidak akan menolaknya. Mendengar itu Jiang Yi tidak setuju dan menyuruh Claw untuk melupakan ide tersebut. Kemudian Claw mengaku mempunyai ide karena baru-baru ini bosnya merekomendasikan sebuah novel padanya, dan katanya sangat cocok untuk membuat game sandbox dan itu tentang novel dari Ding Ye. Mendengar itu Jiang Yi tersenyum dan mengambil novelnya dengan memberikan pada Claw merasa kalau mengatakan ini. Yingzi memotret bunga kaktusnya dan mengirimkan ke Jiang Yi. Melihat itu Jiang Yi langsung tersenyum. Claw bertanya tentang novel Ding Ye, namun Jiang Yi mengaku kalau dirinya sebenarnya tidak memahaminya. Kemudian Claw melihat foto Jiang Yi bersama teman-temannya dan membuat Jiang Yi bertanya apa ada yang salah. Claw hanya memikirkan bagaimana jadinya jika dirinya bertemu dengan Jiang Yi saat ini. Claw mengaku lapar dan bertanya apa dirinya punya sesuatu untuk dimakan. Jiang Yi memperlihatkan kulkasnya yang berisi makanan kaleng. Jiang Yi mengaku dulu menyukai hidangan ini karena proteinnya tinggi dan sehat. Kemudian Jiang Yi langsung membukanya. Saat makan bersama, Jiang Yi mendapat panggilan video dari Yingzi. Merasa itu Yingzi, Claw langsung berdiri di sampingnya dan langsung menyapanya. Melihat itu Yingzi terkejut ada Claw di sana dan meminta maaf karena mengganggunya rapat. Namun Claw memberitahu kalau sudah selesai rapat dan sedang makan bersama. Saat Yingzi tahu kalau Claw juga ada di rumah Jiang Yi, Yingzi langsung berpura-pura batuk dan membuat Jiang Yi bertanya ada apa dengan dirinya. Yingzi mengaku sedang flu dan menyuruh melanjutkan obrolannya dan langsung menutup panggilan videonya. Yingzi langsung terlihat sedih dan cemburu. Kembali ke masa-masa sekolah di mana saat itu Yingzi melihat Yifei duduk di samping Jiang Yi. Yingzi mengingat kalau Mingyu mengaku bukan dirinya yang disukai Jiang Yi. Mendengar itu Yingzi terkejut dan langsung bertanya terus siapa, namun Mingyu tidak menjawabnya dan langsung meninggalkan Yingzi. Yingzi akhirnya berspekulasi kalau Jiang Yi menyukai Yifei dan membuatnya berlari ke lapangan. Melihat itu Zhuang Yuan langsung mengikutinya berlari dan menyuruhnya berhenti. Kalau tidak paru-parunya akan meledak.
Mendengar itu Yingzi membiarkan Jika meledak, merasa Yingzi sedang emosi. Suang Yuan mengajaknya ke tempat lain. Mereka berada di tempat karaoke dan Yingzi karaoke untuk menghilangkan penat dan kekesalannya. Suara Yingzi yang fales membuat Suang Yuan menutup kupingnya dengan tangannya. Masih terdengar begitu keras Suang Yuan menutup kupingnya dengan tisu. Chloe masih begitu senang mengajak ngobrol Jiang Yi, namun saat Jiang Yi melihat ponselnya dan jam telah menunjukkan pukul 9 lebih, Chloe tersadar bahwa Jiang Yi merasa tidak nyaman dengan keberadaannya dan langsung pamit untuk pergi. Jiang Yi ingin mengantar Chloe, tapi Chloe menolaknya, dan sebelum pergi, Chloe mengaku iri dengan Jiang Yi karena mempunyai teman yang begitu baik. Chloe juga siap menawarkan bantuan kepada Jiang Yi apabila butuh bantuan untuk tim barunya. Setelah kepergian Chloe, Jiang Yi membuat minuman teh hitam panas dengan menambahkan 30% brandy. Jiang Yi langsung ke rumah Yingzi, dan saat melihat Jiang Yi ada di rumahnya, Yingzi langsung bertanya bukankah makan bersama Chloe, jadi mengapa ada di sini? Jiang Yi menyuruhnya duduk dan menyuruh untuk meminum teh yang dibuatnya karena ini resep rahasia mengobati pilek. Merasa Jiang Yi ke rumahnya karena dirinya terkena flu, Yingzi meminumnya sampai habis. Yingzi ingin tahu karena tadi ada di rumahnya, tapi mengapa dirinya di sini begitu cepat. Mendengar itu Jiang Yi beralasan kebetulan punya janji, jadi mampir untuk menemuinya dan sepertinya Yingzi baik-baik saja dan saat Jiang Yi mau pergi, Yingzi mengaku suka botol pausnya. Jiang Yi menyuruh mengambilnya jika suka dan Jiang Yi memegang bunga kaktusnya untuk memberikan padanya pedang darah hijau ini. Yingzi langsung beranggapan kalau Jiang Yi ingat semuanya. Yingzi langsung teringat saat masa sekolah di mana Yingzi yang kesal dengan Yifei gara-gara mengira Jiang Yi menyukai Yifei. Namun Yifei yang saat itu berbicara dengan Mingyu bertanya kenapa dengan Yingzi. Mingyu memberitahu karena Jiang Yi dan dirinya, merasa Yingzi salah paham dengannya. Yifei langsung mengajak Yingzi ke kelas dan memberitahu sebenarnya dengan menyuruh Yingzi menoleh sebelah kiri apa yang dilihatnya. Kali ini Yingzi keluar dengan raut muka bahagia, dan saat Jiang Yi terbangun gara-gara dikagetkan Guan Chao, Jiang Yi melihat Yingzi sedang memegang bunga kaktusnya dan membuat Jiang Yi tersenyum. Kembali ke masa kini, saat Yingzi baru bangun tidur dan melihat botol paus itu, Yingzi mengirim pesan dengan bertanya apa formula rahasia ramuannya, dan saat Jiang Yi membacanya, Jiang Yi langsung memberitahunya dan menanyakan apa dirinya ingin isi ulang. Jiang Yi sudah di depan rumah Yingzi dengan menghitungnya. Saat Yingzi membukanya, Yingzi terkejut karena Jiang Yi tiba begitu cepat. Jiang Yi beralasan buru-buru dan langsung masuk ke dalam beralasan harus merebus airnya. Melihat Jiang Yi menguap, Yingzi merasa Jiang Yi tidak tidur nyenyak karena juga melihat lingkar hitam di bawah matanya. Jiang Yi beralasan begadang dan bermain game. Jiang Yi mengaku harus berusaha keras untuk menyelesaikan taruhannya. Yingzi memberitahu Jiang Yi atas nama menyetujui wawancara dengannya. Ding Ye memintanya membacakan puisi di depan kerumunan orang dewasa dan membuat Jiang Yi teringat Yingzi saat membacakan puisi di kompetisi resital karena pertama kalinya dirinya melihat seseorang yang bisa melupakan lirik sambil memegang naskah. Kembali ke masa sekolah, mendengar Yingzi yang membacakan sebuah puisi di depan semua murid-murid membuat Jiang Yi begitu terpesona sehingga terus menatap Yingzi dan terus tersenyum. Yingzi tetap berusaha untuk mengajak Jiang Yi mencari Lan Bin, tetapi Jiang Yi merasa itu mungkin akan sia-sia saja. Tiba waktunya Yingzi mewawancarai Ding Ye. Ding Ye membacakan sekilas novelnya. Namun agaknya semua orang yang mendengarkannya sulit untuk mengartikan arti kata-kata dari buku Ding Ye. Salah satu dari penonton bertanya mengapa Ding Ye tidak membacakan novel barunya saja. Mendengar itu Ding Ye memberitahu bahwa sebenarnya Ding Ye sudah lama tidak menulis novel lagi.
Terlihat Ding Ye sedang menikmati indahnya suasana pantai. Ding Ye teringat dengan cerita Yingzi mengapa dia ingin menjadi seorang reporter. Yingzi juga meminta bantuan kepada Ding Ye untuk menemukan Lan Bin dengan memberikan sketsa gambar wajah Lan Bin. 事情上，我相信。Jiang Yi menghampiri Zhou Yuan dan ingin mengajaknya untuk mengobrol sebentar. Jiang Yi memberitahu kalau nanti ada urusan dengannya, bisa langsung menemuinya dan tidak perlu merepotkan Klo. Jiang Yi juga memberikan dua pilihan kepada Zhou Yuan. Yang pertama memelihara status quo, Jiang Yi akan membantu Zhou Yuan sebisa mungkin sehingga semua pujian akan didapatkan olehnya. Dan yang kedua adalah menyuruh Zhou Yuan untuk mengundurkan diri dan Jiang Yi yang akan memimpin tim ini. Jiang Yi mengaku ke Zhou Yuan sebenarnya dirinya tidak ingin menjadi musuhnya. Jiang Yi mengaku datang ke ATG karena ada hal penting yang harus diselesaikan dan kemudian pergi meninggalkan Zhou Yuan. Jiang Yi dan Klo sedang berdebat tentang masalah game buatan Jiang Yi. Klo memberi sebuah saran kepada Jiang Yi, namun Jiang Yi kurang setuju dengan saran dari Klo. Sementara Ming Yu sedang berjalan menuju kantornya, tiba-tiba dipanggil oleh Yu Tong dan diajak untuk mencoba beberapa makanan. Kemudian Yu Tong dan yang lain bertanya kepada Ming Yu tentang solusi apa yang harus ditampilkan waktu acara tahunan di perusahaan. Ming Yu beranggapan akan mencoba membantu Yu Tong dan yang lain mengatur waktu agar bisa berlatih menari. Saat Yingzi mengerjakan tugas, tiba-tiba Jiang Feng datang dan langsung membuat Yingzi terkejut. Yingzi dan Jiang Feng membicarakan tentang bagaimana perkembangan proyeknya dengan Ding Ye. Jiang Feng juga mengingatkan tentang batas waktunya dan menunggu comeback Yingzi yang indah. Tidak sengaja Yingzi mendengar obrolan Yiran di telepon tentang anaknya yang sedang sakit. Kemudian Yingzi menghampiri Yiran yang sedang menangis dan membawakannya minuman serta tisu. Yingzi menyarankan kalau ada urusan di rumah mengapa tidak meminta izin kepada direktur saja. Yiran mengaku sudah terbiasa selalu menyelesaikan apapun tugas yang diberikan kepadanya. Mendengar itu Yingzi mencoba untuk menawarkan bantuan kepada Yiran sebagai ucapan terima kasih karena telah memberi topik Ding Ye kepadanya. Ming Yu dan Guo Kei berolahraga panjat tebing. Setelah mereka selesai berolahraga panjat tebing, Guo Kei menyuruh Ming Yu memberitahunya apa yang bisa dia bantu. Mendengar itu Ming Yu membicarakan rekan barunya bernama Yu Tong yang memberinya coklat. Ming Yu menebak kalau dia mungkin hamil, karena saat bertemu dengannya di toilet, Yu Tong terlihat sehat namun tiba-tiba mual. Guo Kei merasa dia baru bergabung dan Ming Yu mengaku sudah mengkonfirmasinya dan beranggapan dia hamil sebelum bergabung di perusahaan, tapi tidak menyebutkannya selama wawancara. Guo Kei beranggapan dia menyembunyikan kehamilan tersebut dan apa yang akan Ming Yu lakukan. Mendengar itu Ming Yu belum memikirkannya. Guo Kei menyarankan untuk mengikuti perusahaan dan menyindir Yu Tong yang seorang kutu buku dan 6 temannya itu akan menjadi beban baginya. Keesokan harinya saat Ming Yu melihat Yu Tong, Ming Yu teringat kata-kata Guo Kei dan membuatnya berpikir. Alhasil Ming Yu langsung mengajak Yu Tong berbicara. Ming Yu menyuruh mengatakan yang sebenarnya kalau dirinya sedang hamil saat wawancara. Ming Yu mengingatkan peraturan perusahaan yang mungkin bisa memecatnya. Namun Ming Yu ingin tahu kebenarannya dulu. Akhirnya Yu Tong mengaku membutuhkan pekerjaan ini karena suaminya diberhentikan perusahaan 6 bulan yang lalu dan membuat kondisi di rumah kurang baik. Jadi Yu Tong mengaku hanya mengandalkan diri sendiri. Kemudian Yu Tong bercerita setiap kali ingin masuk perusahaan dan wawancara selalu ditanya rencana menikah dan punya anak. Yu Tong menangis dan bercerita kehidupannya untuk bertahan hidup di kota ini. Yu Tong memegang tangan Ming Yu dan memohon padanya dan meyakinkan kalau pekerjaannya tidak akan terpengaruh oleh kehamilannya, namun Ming Yu langsung menyuruhnya berhenti bicara dan langsung meninggalkannya. Saat Zhuang Yuan berada di perpustakaan, Cheng Jia menghampirinya dengan memberikannya kopi dan menurutnya sudah menyelesaikan proposalnya.
Namun ada yang aneh dan bertanya padanya apa dirinya membuat database untuk laporan proposalnya. Zhuang Yuan mengaku menulisnya sendiri, tapi Cheng Jia memberitahu minggu lalu departemen memintanya untuk membantu meninjau makalah tersebut dan tidak sengaja melihat data yang Zhuang Yuan kirimkan benar-benar berbeda. Menurutnya ini bukan kesalahan yang dibuat Zhuang Yuan tapi seperti orang lain. Mendengar itu Zhuang Yuan ingin mencari tahu. Klo menghampiri Jiang Yi dengan membawa kabar baik dan kabar buruk, jadi menyuruh untuk mengatakan yang mana. Jiang Yi ingin tahu kabar baik dulu. Klo memberitahu kalau bos menyetujui proposal untuk labirin dan secara pribadi mengirim email ke penerbit. Mendengar itu Jiang Yi berterima kasih atas sarannya. Klo meminta Jiang Yi untuk mentraktirnya. Namun Jiang Yi beralasan kalau dirinya ada kencan. Klo beranggapan Jiang Yi mengaku ada kencan jika dirinya mengajak kencan dan berpikir penolakan terselubung untuknya. Klo juga langsung menebak kalau itu Yingzi. Klo mengaku tidak memahami hubungan masa kanak-kanak dan apakah harus tetap bersama setiap hari untuk disebut anak-anak. Jiang Yi mengaku dirinya dan Yingzi berbeda dari anak-anak biasa, karena ada beberapa hal yang harus dihadapi bersama. Kemudian Jiang Yi menyuruh mengatakan kabar buruknya. Klo memberitahu adaptasi dari novel Ding Ye ketika dirinya menemui beberapa kesulitan dan meminta penerbit untuk menghubungi Ding Ye, namun dia langsung menolak. Mendengar itu Jiang Yi mengaku memikirkan suatu cara. Klo langsung mengira kalau Huang Yingzi lagi dan menurut Klo yang terbaik adalah menghubungi Ding Ye sendiri. Klo beranggapan Jiang Yi akan menggunakan hal ini untuk dihadapi bersama Yingzi. Yingzi pergi ke salah satu salon dengan membawa gambar wajah Lan Bin dan menanyakannya. Dia mengaku pernah melihatnya dan menyuruhnya menunggu karena akan menanyakan ke ibunya. Kemudian Jiang Yi menelepon Yingzi bertanya dirinya ada di mana. Setelah mengetahuinya Jiang Yi mengaku akan mencarinya. Kemudian pemilik salon bertanya apa sedang mencarinya. Yingzi langsung memperlihatkan gambar padanya apa pernah melihat orang ini. Wanita itu mengaku pernah melihatnya namun tidak ingat. Kemudian Jiang Yi datang dan menanyakannya. Yingzi ingin menaruh foto Lan Bin di salonnya, namun dia menolaknya karena takut akan mempengaruhi bisnisnya, apalagi tampaknya seperti buronan. Menurut Jiang Yi yang dikatakannya benar dan Jiang Yi langsung menyuruh Yingzi untuk mengubah rambutnya dengan menunjuk salah satu model rambut karena menurutnya itu yang paling cocok dengannya dan membuat Yingzi langsung duduk. Yingzi yang tidak mau kalah bertanya model rambut apa yang cocok untuknya dengan memaksa Jiang Yi juga untuk memotongnya. Beberapa menit kemudian Yingzi sudah mengubah model rambutnya menjadi ikal, sementara Jiang Yi menutupinya dengan poster wajah Lan Bin. Yingzi menyuruh membukanya dan jangan bersembunyi dan akhirnya Jiang Yi dengan kesal membukanya. Kemudian mereka secara bersamaan memfoto wajah masing-masing. Akhirnya Yingzi mengajak Jiang Yi untuk berfoto selfie bersama. Saat Mingyu berada di lift bersama dengan Yu Tong, Mingyu menyarankan Yu Tong membeli baju yang longgar dan bisa bertahan 1,5 bulan lagi. Kemudian dirinya mengetahui bahwa hamil, jadi hal-hal ini terjadi setelah dirinya bergabung dengan perusahaan. Ini tidak termasuk menyembunyikan informasi. Mendengar itu Yu Tong langsung berterima kasih. Mingyu mengaku telah bertanya ke departemennya dan orang-orang puas dengan kemampuannya dan dirinya tidak ingin kehilangan karyawan yang baik. Saat Jiang Yi dan Yingzi berada di mobil, Jiang Yi bertanya tentang wawancaranya dengan Ding Ye. Namun Yingzi merasa kata yang tepat menggambarkan Ding Ye adalah aneh. Mendengar itu Jiang Yi juga mengaku lelah berurusan dengan orang aneh itu. Yingzi langsung bertanya kenapa berurusan dengannya. Jiang Yi mengaku perusahaannya tertarik dengan novelnya dan ingin membeli hak ciptanya. Yingzi terkejut novel mana yang akan dibeli perusahaannya dan berusaha menebak sendiri. Yingzi langsung menebak labirin dan membuat Jiang Yi mengangguk. Menurutnya novel itu sangat bagus jika dijadikan sebuah game. Jiang Yi beranggapan novel dan game mempunyai konsep yang sangat berbeda dan perusahaan hanya bilang kalau dirinya hanya bisa membuat game sendiri jika mendapatkan hak cipta ini. Kemudian Yingzi mengubah arah tujuannya dan mengaku tidak bisa membantunya dalam hal lain, jadi akan menemukan Ding Ye. Mereka sampai di salah satu restoran. Jiang Yi ragu dan bertanya apa bisa menemukannya. Yingzi langsung menyuruh untuk menoleh di sebelah kanan arah jam 2 dan ternyata memang ada Ding Ye di sana yang melayani tamu. Jing Yi heran kenapa dirinya bisa tahu Ding Ye ada di sini dan Yingzi mengaku dirinya adalah seorang reporter.
Kemudian Yingzi memanggil pelayan dan saat Ding Ye melihat Yingzi di sana, wajahnya berubah. Yingzi mengaku karirnya bervariasi. Mendengar itu Ding Ye menyindirnya kalau itu sama dengan model rambutnya. Ding Ye mengaku sedang bekerja dan tidak ingin melakukan wawancara dengannya. Namun Yingzi memberitahu dirinya bukan ingin melakukan wawancara. Yingzi memperkenalkan Jiang Yi padanya dan sudah bertemu dengannya sebelumnya, namun belum memperkenalkan padanya. Dan saat Jiang Yi ingin memperkenalkan diri, Ding Ye bertanya apa yang ingin mereka makan. Yingzi memberitahu alasannya kalau perusahaan Jiang Yi adalah perusahaan game dan ingin membeli hak cipta novelnya dan Jiang Yi adalah desainer game. Namun Ding Ye bersikap profesional kalau tokonya ada banyak orang, jadi menyuruh memesan makanan. Mendengar itu Yingzi memesan ikan dengan air liurnya. 2位是吧？ Ding Ye mencoba untuk menyiapkan sebuah hidangan. Ding Ye berharap hidangannya kali ini akan mendapat poin dari guru kokinya. Ternyata setelah guru kokinya mencicipi hidangan dari Ding Ye, gurunya hanya memberikan 5 poin dari 100 poin. Gurunya memberitahu Ding Ye membuat masakan ini memang sulit, tapi Ding Ye bersikeras akan tetap mencoba untuk membuatnya. Ding Ye datang dengan membawa hidangan yang telah dipesan oleh Yingzi. Sebelum Ding Ye pergi, Yingzi masih berusaha untuk meyakinkan Ding Ye untuk membuat novel tentang game permainan buatan Jiang Yi, tetapi Ding Ye agaknya masih tidak tertarik dengan itu. Mendengar Jiang Yi dan Ding Ye yang sedang berdebat membuat Yingzi tidak tahan. Dan setelah Ding Ye pergi, Yingzi langsung memarahi Jiang Yi. Jiang Yi berbicara dengan Yingzi sangat keras bahwa dirinya tidak suka dengan Ding Ye karena tatapan Ding Ye yang selalu merendahkan orang lain. Ding Ye yang sedang fokus membuat mie mendengar perkataan Jiang Yi, karena Ding Ye merasa kesal, dirinya tidak sengaja membuat salah satu pelanggannya merasa tidak nyaman dan marah kepada Ding Ye. Akhirnya Ding Ye dimarahi oleh manajernya karena sudah melakukan kesalahan yang sering banyak keluhan datang dari pelanggan karena Ding Ye. Akhirnya Ding Ye dipecat oleh manajernya. Yingzi dan Jiang Yi masih menunggu Ding Ye di depan toko. Yingzi menanyakannya apakah dirinya baik-baik saja. Ding Ye menjawab bahwa dirinya telah dipecat. Mendengar itu Jiang Yi tersenyum. Yingzi meminta maaf kepada Ding Ye tapi Ding Ye tidak menggubrisnya. Yingzi merasa seandainya Ding Ye mau membantu ujian Jiang Yi, Yingzi akan mengalah dan tidak akan melakukan wawancara itu. Mendengar itu Ding Ye setuju dan langsung pergi. 可以。